Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini Rabu 23 September 2020. Sebelum kita membaca firman-Nya dan merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami umat-Mu yang suka untuk membaca, mendengar firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan tuntun kami, berikan hikmat-Mu, sehingga kami boleh membaca, boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Peliharalah kami semua ya Tuhan oleh hikmat surga-Mu, dan berikanlah maksud kehendak-Mu dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23, dilanjutkan ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Bilangan 11 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23, dilanjutkan ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32. Saya bacakan berbunyi seperti ini. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ayat yang ke-31, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu, mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya selebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan ini saya beri judul menghadapi keadaan konflik dalam diri kita dan menghadapi krisis. Sekali lagi, menghadapi keadaan konflik dalam diri dan krisis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bilangan 11 sebagai teks kudus Alkitab yang menjadi renungan kita hari ini merupakan rangkaian alur konflik. Konflik yang terjadi bukan konflik yang satu berhadapan dengan lainnya, tetapi konflik batin dan jiwa yang terjadi dalam diri seseorang, yaitu konflik di dalam diri orang-orang Israel. Ini bisa kita lihat dari ayat 1, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6. Dan yang kedua adalah konflik di dalam diri seorang Musa yang memimpin Israel.
Ayat yang ke-10 bisa kita lihat di sana, dan juga ayat yang ke-11. Artinya semua konflik ini disampaikan kepada Tuhan yang justru seolah dituduh menjadi sumber konflik atau penyebab terjadinya konflik. Maka sangat tepat bahwa renungan ini ditujukan untuk kita semua, entah sebagai seorang pemimpin, entah kita sebagai orang yang dipimpin. Sebagai orang yang dipimpin, bangsa Israel mengeluhkan tentang makanan mereka. Mereka sepertinya bosan, atau dalam bahasa Dayak kita, peda belai, alias tulai. Terus-terusan mereka makan mana. Tubuh mereka menjadi kurus, dan mereka ingin makan daging, atau makan yang enak-enak. Di sisi lain, Musa yang merasa bertanggung jawab, dan sekaligus yang dituntut pertanggungan jawab, merasa juga bahwa ia seperti mendapat perlakuan buruk dari Tuhan. Ini bisa juga kita lihat dari teks firman yang telah kita baca. Artinya, Israel menghadapi krisis pangan dan juga krisis kepemimpinan. Lalu teks yang kita baca bersama hari ini merupakan juga jawaban Tuhan. Keraguan Musa atas jawaban Tuhan dan pembuktian Tuhan bahwa ia selalu sanggup mempertanggungjawabkan segenap masalah yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Tuhan tidak bisa diragukan. Maka merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita menanyakan kepada diri kita masing-masing, pernahkah kita meragukan kuasa Tuhan? Sekali lagi, tanyakan kepada diri kita, pernahkah kita meragukan kuasa Tuhan? Jika Tuhan membawa kita harus meniti jalan yang terjal, yakinkah kita bahwa memang rencana Tuhan menjadi jalan yang terbaik? Jika kita dalam keadaan memiliki, tentu kita tidak takut atau risau. Saat kita mempunyai berbagai hal, kita tidak akan takut. Tapi akan berbeda jika mengalami suatu keadaan yang membuat kita begitu tertekan. Misalkan kita sedang sakit keras, sedang tidak punya uang, sedang tidak memiliki jabatan apapun, tidak memiliki harta tempat kita bersandar. Kita pasti akan lebih mudah untuk mengeluh dan bersungut terhadap keadaan kita. Bahkan kita mulai menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita belajar dan mengingat firman Tuhan yang luar biasa yang kita renungkan saat ini. Mari kita belajar firman-Nya. Yang pertama, dalam keadaan kita, jangan mudah bersungut-sungut. Saat kita menghadapi konflik atau menjalani kehidupan dalam keadaan krisis, ingatlah bahwa sungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Sungut-sungut justru memperumit keadaan. Bangsa Israel begitu mudah bersungut-sungut. Tuhan memang mendengar sungut-sungut mereka. Tetapi justru sungut orang Israel memunculkan murka atau menimbulkan amarah Tuhan. Maka keadaan Israel yang bersungut-sungut ini justru memperumit keadaan mereka. Dan jika kita menelisik ke dalam peristiwa keluaran orang Israel ini, justru karena sungut-sungut Israel, maka mereka berputar-putar di padang gurun. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, dalam menghadapi keadaan krisis konflik yang terjadi dalam hidup kita, mari hentikan sungut kita, hentikan segenap keluh kita yang hanya menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, dalam keadaan kita, berdamailah dengan diri kita sendiri. Saya suka menyebut berdamai dengan diri sendiri. Tapi jika mau lebih sederhana, artinya saya mau mengartikan ini sebagai menenangkan diri kita sendiri. Ketidakmampuan diri orang Israel dalam meredam kehendak mereka, atau ego mereka itu seperti memercikkan minyak kepada api. Saat nafsu dunia menguasai mereka, mereka menjadi seperti seseorang yang tidak terkendali. Demikian juga terjadi dengan Musa. Ego kepemimpinannya berlawan dengan rencana Tuhan. Kehendak diri menjajah iman pengharapan
kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita belajar berdamai dengan diri kita sendiri, menenangkan diri kita. Mari damaikan ego kita, damaikan nafsu kita, dan kuasailah diri kita. Jika terus-terusan kita memiliki iman kepada Tuhan, namun di sisi lain kita dikuasai oleh nafsu dunia, maka itu akan membuat kita roboh sendiri. Yang ketiga, dalam keadaan kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu sanggup menolong kita. Tuhan telah membuktikan dalam ayat yang ke-31 dan 32 bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Bagi Musa tidak mungkin atau sangat sulit untuk memberi makan orang Israel yang berjumlah 600.000 orang berjalan kaki bersamanya saat itu, apalagi dalam kurun waktu sebulan. Bagaimana bisa? Tapi Tuhan membuktikannya dengan cara yang begitu mudah. Oleh sebab itu, mari sidang jemaat Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu sanggup menolong kita. Kita boleh diterpa masalah, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Kita dalam keadaan habis uang, tidak ada pekerjaan dan lainnya. Tapi kita tidak boleh mengalami krisis kepercayaan kepada nama Tuhan. Mari merangkum renungan ini, sidang jemaat Tuhan. Saat kita menjalani konflik dalam diri kita, menjalani krisis kehidupan, ingatlah, jangan mudah bersungut-sungut, hentikan sungut-sungut kita. Lalu tenangkan diri kita, berdamailah dengan diri kita, dan tetap percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dan terkhusus hari ini, kita mendoakan kelompok jemaat di Muara Laung dalam syafaat kita. Kita rendahkan diri dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Saat kami harus menghadapi konflik dalam diri, bahkan menghadapi krisis kehidupan, ajarlah kami untuk tidak bersungut-sungut, menenangkan diri kami, berdamai dengan diri kami, dan tetap percaya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa menaikkan syafaat kami. Terkhusus berdoa bagi jemaat Muara Laung ya Tuhan. GKE di Muara Laung kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Persekutuan mereka terhimpit tertekan oleh keadaan di sekitar mereka. Tapi biarlah tangan Tuhan yang memperluas, meneguhkan mereka, mengokohkan mereka. Sehingga sekalipun mereka harus bersekutu di tengah-tengah keyakinan mayoritas lain, tapi biarlah mereka tetap kuat, teguh bersekutu dengan Tuhan. Pimpinlah segenap umat-Mu di sana dalam pekerjaan mereka, dalam keadaan mereka, dalam segala pergumulan mereka, terkhusus lindungilah mereka dari wabah virus corona ya Tuhan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, penatua diakon yang melayani, biar tetap setia dalam melayani umat-Mu, terkhusus melayani nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk semua jemaat GKI Resort Puruk Cahu, jemaat-jemaat, anggota jemaat, pengurus resort, pengurus jemaat, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami dalam segala pekerjaan kami, memimpin kami dalam rumah tangga keluarga kami, bahkan masa depan kami semua, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Tuntun dan pelihara kami ya Tuhan, terkhusus tetaplah Engkau melindungi kami, mengamankan kami. Kami menghadapi penyebaran virus corona, Tuhan akan meluputkan kami sehingga kami tetap sehat. Kami akan menghadapi krisis ekonomi dan lain sebagainya, tapi kami percaya kami akan tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan, karena pertolongan Tuhan akan tetap senantiasa kami rasakan. Seluruh hidup kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Inilah seru doa dan syafaat kami yang tidak sempurna. Kami sempurnakan di dalam nama Kristus Yesus, yang telah mengajar murid-murid berdoa yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.